Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu somasi atau teguran. Orang yang memberikan somasi itu disebut sebagai soimater, sedangkan pihak yang menerima somasi atau teguran tersebut disebut sebagai disomier. Adapun yang dimaksud dari somasi itu sendiri adalah suatu teguran yang diberikan karena adanya kealfaan atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang, badan hukum, atau badan usaha. Nah, tiga pihak ini atau tiga subjek hukum ini adalah pihak yang dapat memberikan somasi dalam hal ini ataupun bisa saja menerima somasi, kayak gitu. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, sekarang kita jadi tahu nih, kalau untuk memberikan suatu somasi, harus ada unsur kealfaan terlebih dahulu. Jadi, memang harus bisa dibuktikan kalau misalnya seseorang telah alfa atau lalai dalam melakukan tugasnya atau kewajibannya. Nah, bisa saja orang tersebut telah melakukan suatu bentuk yang namanya wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga somasi ini bisa jadi merupakan tindakan awal. Jadi sebelum ada orang mau mengajukan gugatan ke pengadilan misalnya, dia akan biasanya dia bisa mengajukan somasi, memberikan somasi terlebih dahulu, seperti itu. Nah, dari pengertian tersebut kita jadi tahu nih, kalau misalnya somasi itu baru bisa diberikan kalau memang ada bentuk kealfaan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tertentu, ya. Nah, karena kealfaan atau kelalaian tersebut sehingga pihak tersebut akhirnya bisa dikatakan melakukan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Maka dari itu somasi ini dijadikan sebagai tindakan awal sebelum melakukan gugatan atau tuntutan hak untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan atau mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Somasi dapat dilakukan melalui surat biasa ataupun melalui surat kabar. Nah, selain itu, somasi juga bisa dilakukan oleh pengadilan dalam hal mengeksekusi suatu putusan. Jadi misalnya sebelum pengadilan melakukan eksekusi terhadap suatu putusan, maka dia akan memberikan somasi terlebih dahulu, seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ada di posisi sebagai orang yang menerima somasi? Pertama-tama, kita harus bijaksana dulu dalam menyikapinya. Harus tenang, jangan langsung terpancing emosi dan marah gitu ya misalnya. Karena kalau misalnya kita melihat lagi, salah satu tujuan adanya somasi itu sendiri adalah untuk memberikan ruang bagi kedua belah pihak agar persoalannya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara damai, seperti itu. Atau persoalannya itu bisa diselesaikan secara musyawarah. Jadi nggak sampai masuk ke ranah pengadilan, tapi udah bisa diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak yang terkait. Nah, kalau misalnya kita dapat somasi, terus akhirnya kita udah terlanjur emosi dan marah-marah gitu ya, mengedepankan amarah kita, maka ini bisa merugikan kedua belah pihak. Karena jika permasalahan hukumnya nanti ke pengadilan, maka biaya yang dikeluarkan juga tidak akan juga lebih banyak ya. Terus juga kalau misalnya permasalahannya nanti sampai ke pengadilan, itu akan memakan waktu lebih panjang lagi untuk penyelesaian sengketanya. Kemudian upaya hukum ke pengadilan itu memang harusnya dijadikan sebagai upaya hukum terakhir ketika jalur negosiasi atau perdamaian itu sudah diupayakan. Jadi udah melakukan musyawarah kedua belah pihak, udah negosiasi tapi tetap belum menemukan titik terangnya. Nah, baru deh bisa mengajukan gugatan atau boleh mengajukan gugatan ke pengadilan, seperti itu. Nah, balik lagi nih, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika mendapatkan somasi? Kita harus menganalisis terlebih dahulu apakah perbuatan yang menjadi persoalan ini sudah memenuhi unsur wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Jadi dalam surat somasi itu kita pahamin dulu, kita cermatin apakah memang perbuatan yang kita lakukan itu sudah termasuk dalam kategori wan prestasi atau perbuatan melawan hukum.
Kalau misalnya sudah tahu nih, oh ternyata ini masuknya dalam kategori wan prestasi atau masuk dalam jenis perbuatan melawan hukum, maka persoalan tersebut harus dipecahkan dengan cara mencari asas-asas hukum, kemudian mencari dan menemukan regulasi atau aturan yang terkait, kemudian melakukan penafsiran hukum, dan juga melakukan penafsiran hukum ini bisa dengan meminta pendapat ahli atau juga melalui doktrin-doktrin hukum yang ada. Nah, selanjutnya barulah kita lakukan yang namanya konstruksi hukum, kayak gitu, menyusun argumen hukumnya. Setelah ketemu permasalahannya dan pemecahan masalah hukumnya, kesemuanya itu nanti bisa kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan negosiasi atau perdamaian, ya. Nah, jika masalahnya bisa diselesaikan secara damai, secara musyawarah, maka kedua belah pihak dapat membuat akta perjanjian damai, ya, akta perdamaian yang itu bisa dibuat secara notarial atau dibuat di bawah tangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.